Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan melaksanakan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku, dan sapulah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga ke mata kaki. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddu al-abdul muslimu wa tamat mata kharajatil khotoya min fihi fa ijastaqarra fa ijastansara kharajatil khotoya min amfihi wa idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya min wajhihi hatta yakhruja min tahti adfari ainaihi wa idza ghasala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfarihi. Beja mas'abi ra'si kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min tahti udunaihi. Beja ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Summa kana masjidul masjid wa sholatu nafilatan lah. Artinya, apabila berwudu seorang hamba yang muslim dan ia berkumur-kumur, keluarlah segala kesalahan dari mulutnya. Kita masuk amalan kalau napas, sasak napas, minjar siwak ini. Banyak itu diisap jangan hitung-hitung jalan. Ini keluaran render yang ada di nyaman nafas, karena hanya dokter harus selamat terus kenapa dia dibawa ke rumah sakit penitia masjid di mana suaranya 2 hari ini kali kamu dia dibawa ke rumah sakit, dia Nabi masukkan air dia depan ke bapak. Nah iya memang di dalam sini keluaran kan ikan aku tadi besok adik apalagi entar bapak napasnya bagus keluar katanya. Ujar Nabi kita masukkan air itu keluarkan, maka hikmahnya lagi keluarlah segala kesalahan dari mulutnya. Nah itu hikmahnya kan, dosa mulutnya hilang kan. Maka apabila memasukkan air ke hidung, keluarkanlah segala kesalahan dari hidungnya pula. Maka apabila membasuh mukanya, keluarlah segala kesalahan dari mukanya sampai ia keluar dari bulu-bulu matanya. Maka apabila membasuh kedua tangannya, keluarlah segala kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari ujung-ujung jeriji kukunya. Maka apabila ia menyapu kepalanya, keluarlah segala kesalahan dari kepalanya sampai keluar dari kedua telinganya. Dan apabila ia membasuh kedua kakinya, keluarlah segala kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari ujung-ujung jari kedua kakinya. Kemudian melangkah kaki ke masjid dan sholatnya adalah pahala ini dua kali adalah pahala sunat baginya. Ini sebenarnya sunat masjid maksudnya lah. Jadi manfaat wudhu nih. Abah tuh kan di Banjar menggunting aja sedikit, tapi rame menggunting kok. Mau makanya balik. Wudhu sedikit. Aku sekolah paling banyak jangan pada kawan-kawan di Jalan Mawar. Di Jalan Mawar tuh kan dagang jalan murung masih dulu gila. Kamu padang orang sufi gitu lah. Tapi kalau sama sekolah banyaknya aku kawanan tuh kontangan aku. Jam sini menggunting aja, kan banyak tingkat memodal. Jadi sini ini menggunting tentara, orang tentara dari kandangan. Waktu itu dikirim ke Sulawesi, Lahan Jakar. Nah, kalau kita di Banjar ini kan Ibnu Hajar kok. Nah, ada selawat ciptaan Ibnu Hajar kok. Jadi pengurutan nih.
Kisah aku. Waktu zaman Ibnu Hajar tuh beliau ini membagi langsung ke dalam hutan gitu, beri mantar makanan. Dilajari oleh Ibnu Hajar selawat. Ini selawat ciptaan orang Banjar nih. Kan ini orang Arab aja kan berselawat lagi ya nih. Orang Banjar bisa juga boleh selawat. Dan saling alihkan. Pernah dari Mekah manis. Di Banjar ini Abang pun manis juga ya. Sama-sama datang dari Tuhan juga. Jangan dibedakan pandangan nih. Semuanya datang dari Tuhan. Jadi berpahala juga. Nah jadi tentara ini bergunting. Dikirim ke Sulawesi, di Kahmu Jakarta. Pasan tuan guru di Banjar kada menyambat orangnya. Jadi kuitan apa bekesah. Jangan pakai tuduh itu aja. Dia tuh tembak orang dia dasar pelurunya. Kata kena sih orang Jawa kenanya kada bodoh. Ini berkat bodoh kan. Tapi ujar Nabi Pak Ahsin bodoh akak. Bodoh bodoh. Nah jangan bodoh nah kayak ini caranya bodoh. Ini kadang-kadang kita kada belajar pikir. Lalu sembarang aja. Aku sangali-ngali. Haji Abu Sidikin lah di pelabuhan komisi lah. Kemudian datang ke Banjar ke Palangkaraya nih di rumah Haji Abu Sidikin tuh. Bagian pelabuhan di rumah Haji Sidikin belajar. Kisah aku niat anak bodoh nih. Niat bodoh kayaknya caranya silahkan baca bismillah. Karena ujar Nabi kullu amrin la yubda'u bi bismillah bahwa akta. Setiap perkara yang baik apabila kada dimulai dengan bismillah maka kurang berkahnya. Bismillah itu kan Arab. Bismillah ini kan membawa ke surga. Menurut saya sama Ahmadani kayaknya. An-nuqtatunya titik. Ya markaz daerah itu adalah markas daerah. Maksudnya keampunan, keredaan, rahmat, ke titik itu asal. Orang Bahari hafal banget tentang titik ini kan. Sumber daripada Syekh Zaman Al-Mandani. Kalau bahasa Arabnya nuktah artinya titik. Titik itu sumber keampunan, keredaan dan rahmat. Wal muradu bin nuktati. Ya nuktatul ba fi qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan titik ialah titik ba pada ayat bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud dengan titik ba pada ayat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya, ujar Tuhan dalam hadis kuncinya, a'taituka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Kuberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat surah Fatihah mengumpul ke semua Al-Quran. Jadi 30 Al-Quran tersebut di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 ayat itu. 6 ayat di bawah mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu 6 ayat. Tersebut di ayat pertama ya Bismillahirrahmanirrahim, tersebut di Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kayak tulisannya nah Bismillahirrahmanirrahim. Ini 5 kalimat. 1 Pak, ini bani 1, Ismi 2, Allah 3, Rahman 4, Rahim 5. Jadi 5 kalimat. Nah ini yang diwajibkan jadi 5 waktu itu kita. Jadi surah Fatihah itu sesimpun di Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah ternyata dari Ismullah Rahman tadi tersimpun di titik ba ini. Nah ini titik ba ini. Nah bahasa Seseman noktah, bahasa Arab noktah. Ini markas daerah ini. Kita di sini kantor gubernur, markas daerah sumbangan dari pusat ke situ, hanya melimpah ke daerah-daerah. Amun kada tahu rugi kita. Saya sama ini mewajibkan ilmu.
Sekira ilmu dipelajari dan wajib mempelajarinya supaya apa? Supaya kita dalam kasih sayang Tuhan dari dunia akhirat. Aku mempelajari banjar kakawanan kebawi kita maunya menyesal matian dulu pada aku tiwas kebawi kada mau. Kakawanan Darussalam bukan kakawanan biasa. Kita tahun 68an mulai aku belajar tasawuf lah. Bukan aku anak belajar mau alim syukur melajari. Nah ini matian berata. Iwas sekolah jadi kada mau dibawa kada mau mentang-mentang jadi guru pindah bagian bagian Darussalam bukan orang biasa ya kan, makanya takutan bagian guru-guru di Banjar turun aku umamai tiwas kok mentang-mentang bisa ceramah menjamin lah dulu belum tentu kan. Aku ditakoni di Banjar tentang Syekh Ali Jabir. Ali Jabir guru ajar suruh baca ini ya. Selamat amat anak kesini sudah kurang. Nah, kalau sampai ke situ pikirlah, kan harus menjawab nih. Aku juga memperhatikan Syekh Ali Jabir ceramah. Cuman sepanjang ceramahnya kada pernah bicara tentang Nabi Muhammad, kada pernah bicara tentang hakikat diri itu. Sedangkan ilmu Tuhan gua. Nah, aku ini sudah pernah disasah tadung Joko Nur Muhammad arah terdungo tunduk di hadapan aku di kampung Bini itu. Sekalinya Pak Kecil Maksum melihat apa sih din suruh orang belajar aku pada cair aku lagi hapok dia kalah. Nah, jadi banyak cobaan anakku tuh di situ aja berdiri. Nah ini yang ada terbicara oleh siapa tadi? Sali Jabir. Menurut aku pembodohan terhadap umat. Tuduh pembodohan. Akan dibicarakan selamatan umat beratanya wah. Mungkin kada belajar memang Mekah Madinah ada lagi masalah ini sumber dari Syekh Muhammad ini karena Mekah Madinah ini dikuasai Wahabi atau Wahabi. Nah, jadi kita kembali ke sejarah Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, jadi mulai dari ismu Allah Rahman Rahim tersimpun di titik baknina. Wal muradu. Wal muradu. Ini nakalan ditulis. Wal muradu bi hakikatiha. Nah, itu. Dan yang dimaksud dengan sebenar-benar titiknya. Ini jasa seman. Yang dimaksud dengan sebenar-benar titiknya. Wah hakikatul insan. Ialah hakikatul insan. Apa arti hakikatul insan? Sebenar-benar manusia. Sebenar-benar manusia daripada Nur Muhammad. Ini sebenar-benar manusia. Bila manusia aja, ini kan dari Muhammad. Ini sebenar-benar manusia daripada Nur. Kesimpulan yang dimaksud dengan titik ya Nur Muhammad. Ini yang maksud titik Nur Muhammad. Nah, ini menimbun ke semua Al-Quran. Nur kan diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Kan wahyu turun kepada. Nah, ini menyimpun ke 30 juz Al-Quran. Biniatnya dengan Tuhan. Itu Muhammad awalnya mula-mulanya. Karena alam belum ada, dinamakan alam takin awal. Nah ini kalau dalam ilmu tasawuf, ini kita belajar tasawuf juga, ngaranya ini majlis talim tasawuf ini terkenal kemana-mana nih sudah nih. Ini baca kita pada paham, rugi karena amalnya ada dasarnya paham, bertambah pengetahuan. Nah jadi yang dimaksud dengan titik sebenarnya adalah wa hakikatul insan, sebenar-benar manusia. Nah ada hubungan diri itu manusia dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Sebenar-benar insan ya Nur Muhammad. Nah dimaksud dengan titik sebenarnya Nur Muhammad. Itu artinya dengan Tuhan itu Muhammad awalnya mula-mulanya karena belum ada alam nih.
Langit bumi belum ada, malaikat belum ada, jauh lagi manusia. Sampai-sampainya saya sama Ahmad Dhani, la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Ini asalnya. Wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah. Dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Jadi guru sumpo karena sempurna marifat sebelum mengenal asal kejadian diri. Asal kejadian diri kita Nur Muhammad. Dekat lawan Tuhan gak ada teh dinding, bak ama di sini Muhammad ini ngaran parah lah sampai gak ada teh dinding pulang. Menurut teh dinding kan ada bakalan sampai zaman syukur amal. Ya kena akibatnya mati konyol. Pandangan lahir bujur tapi di hadirat Tuhan habis sama baiknya karena kada sampai. Jadi mengenal diri itu penting supaya diri dekat, supaya jangan terdinding setiap amalan yang dibacanya sampai diterima pulang. Itu kan manfaat dari mengenal diri. Nah habis sudah. Bi itu artinya dengan Allah itu Muhammad awalnya mula-mulanya dengan Allah itu Nur Muhammad sekarang bagi yang meyakininya. Nggak dekat. Makanya dikatakan wa amma hakikatul insan. Nah ini nah. Wa amma hakikatul insan. Nah, nih. Mutahikatun ya. Bijatil muqaddasah. Wa bijati syarifah. Wa amma dan adapun amma ini bahasa Arab artinya adapun bahasa kita. Hakikatul insan sebenar-benar manusia. Sebenar-benar manusia kan Nur Muhammad nih. Nah, minyak ada bundiri nah ini pada Muhammad kada bujur-bujur manusia tuh. Serupa dengan binatang. Al insan hayawan natik ya. Manusia ini seperti binatang. Kalau dirinya ajar durajana kada ada hubungan ngaran tuh ngaran. Nah, ini hidup nang sia-sia kena hidup nang rugi ya Allah. Jadi wa amma hakikatul insan dan adapun yang dikatakan sebenar-benar manusia mutahikatun ada hubungan dirinya bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci wa bijatis syarifah dan ada hubungannya juga dengan diri Nabi nang mulia. Sudah dijelaskan dulu yang dimaksud dengan diri nang suci ya Nur. Yang dimaksud dengan diri Nabi nang mulia dengan diri nang mulia Muhammad. Mujma disempurnakan ya nah jadi Nur Muhammad ngajiannya nah. Ya kan? Ini harus bisa disempurnakan. Maka meskipun nyaman jadi pakaian hari-hari nah. Tiap saat kita kan lawan Nabi lawan Tuhan. Bapak Allah harus biar duduk di manakah supaya ini jangan sia-sia ada nilainya jurang ini nah. Jadi sebenar-benar manusia ada hubungan dengan diri Tuhan dengan diri Nabi. Yang merasakan bujur-bujur diri Muhammad. Nah jadi yang dimaksud dengan titik ya adalah Muhammad lah. Artinya dengan Tuhan Muhammad asalnya sekarang bagi yang meyakininya. Nah, diri Tuhannya dengan diri nabinya pula. Ya jangan diri Tuhan aja kan. Menurut Tuhan malu jadi Jabariyah sesat. Kehambaan Muhammad kan hamba. Muhammad aja sesat juga. Nang selamat ahli sunnah wal jamaah. Orang nang lawan Tuhan lawan caranya dengan mengenal sebenar-benar diri Nur Muhammad. Sebenar-benar diri kita lawan Tuhan lawan Nabi cakap bahasa kita Banjar. Nur Muhammad itu bahasa Nabi. Jangan diulang, jangan bikin anu kan bahasa lain. Nah, jadi kembali kena si Nur Muhammad ini nah. Sampai kehadiran diri Tuhan diterima dan rahmat dan ridhonya pulang. Itu arti nah, dulu di Banjar di langgar kami itu nah. Abah tuh bolah langgar Nur Jannah. Dan di Gagodang Apiah tuh abah bolah. Jadi boleh ibus, sini gawinya meluntak aja nah. Orang kuin, tapi kamu sekali tulak meluntak bilang sa
undang nah dapat undang. Wah ini kan timbai aja luntar ada dapat pilihan lagi. Hilangan namanya nih. Aneh kan ini hilangan undang. Bah berduit jadi. Jadi habis maghrib sini pakai kisah. Kami kumpul kan mendengarkan kisah sini nggak ada ceramah. Jadi ujar sidik. Bahari nang nesin. Kan orang Banjar anak-anak aja toh. Bahari nang orang belajar nokta habis tengah malam. 4 mata aja. 4 mata guru kan murid. Ada abang maknya, satu pada aku deh, ujar. Jadi tengah malam 4 mata. Karena amun cacak mendengar, cacak masuk surga aja jadi. Ujar kulibusnya. Sini kan menjelaskan. Setelah aku belajar mu'alim syukur. Belajar ilmu yang diwariskan oleh sesaman. Duh, ujur juga kulibus ya. Karena surga itu dari Nur Muhammad. Sampai-sampai di dalam kitab Insanul Kamil ditulis oleh anak Insanul Kamil Al-Wasilatu. Ini tulisan Al-Wasilatu. A'la makani fil jannah. Nah, nih. Pernah belajar ku Insanul Kamil karangan saya Zaid Ibrahim Haji Ali itu sekitar 680 tahun yang lewat sudah dikarang. Lain karangan orang ini aku ini melanjutkan dia ya kalau di situ dikatakan al-wasilatu a'la makani fil jannah. Orang yang berwasilah a'la itu mendapat kedudukan yang tinggi belajar nanti di dalam surga. Biar kita sekarang dibawa ke Bapak Asam surga ya kalau. Tapi menurut beliau Syekh Ibrahim Al-Jaili ini keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengarang kitab Insanul Kamil, di sana disebutkan oleh beliau wasilah a'la makani fi jannah. Wasilah, orang yang berwasilah mendapat kedudukan yang tinggi di dalam surga. Tinggal lagi apa arti wasilah? Nah, ini supaya lilit belajar nih. Ini arti wasilah nah. Al-wasilatu. Nah. Nah, apalah cakap ini aku ya kalau makanya bingung guru-guru Banjar ya kalau ini masuk pesantren, dorong ini tempat belajar ya kalau bingung. Gurunya otaknya berangkap benar amat otak. Kayak apa lagi ya kalau. Ya aku ya kok sampai menyerahkan masalah tasawuf guru-guru Banjar aku. Karena beliau pakarnya, alhamdulillah ya orang-orang kaya hebat. Padahal orang Banjar biasanya ya. Ini arti wasilah nah. Al-wasilatu rujukul mukmin ila hakikati nafsi. Bermula arti wasilah rujukul mukmin kembalinya seorang mukmin. Ada orang berarti ini nih. Bersarakan ya, tapi talak satu aja. Kan boleh rujuk kalau talak rujuk. Kembali kan. Itu arti rujuk. Arti wasilah rujukul mukmin kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Inilah hakikat nafsi kepada sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri kita Nur Muhammad, sebenar-benar diri kita ada ngaran Tuhan ngaran Nabi kan. Jadi kembalinya seseorang mukmin kepada sebenar-benar dirinya. Nah orang kembali kepada sebenar-benar ini mendapat kedudukan yang tinggi di dalam surga. Cuman jangan kan sembahyang lah, betul-betul kan sembahyang. Anda boleh karena agama ini syariat dengan hakikat. Syariat sampai waktu sembahyang. Sampai puasa kita. Hakikat nih diri Nur Muhammad tuh jangan ketinggalan tuh. Nah sekarang setelah kita mengetahui tentang titik nukta sebenarnya adalah Nur Muhammad supaya paham bujur ya Allah. Ini keyakinan perasaan nih supaya kita kena kembali sampai diterima surga atau disediakan oleh Tuhan. Kamu kada sampai juga akan diterima mati konyol. Ini maksud dari kita sebenarnya ini ayat nih, ini tafsir dari ayat nih.
Hanya Ismullah. Kalau Ismullah artinya nama Tuhan. Allah kan nama Tuhan nih. Sebut nama Tuhan. Ya asal bahasa ismu kayak ini nah. Kenapa kan dia ada alifnya jar? Karena diwasal. Dihilangnya alifnya jadi bismillah. Nah itu tuh. Ini rekaman benar kayak itu. Si Nur Muhammad menyebut nama Allah. La ilaha illallah ya Allah ya Allah. Ini maksudnya. Rahman, kasih sayang Tuhan. Non siapa kasih sayang Tuhan? Non si Nur Muhammad. Bukan kepada yang lain. Ini ayat. Satu kalimat sempurna kalimatnya. Bukan kepada yang lain. Silahkan bagi nomor terjemahkan kepada yang lain. Otak jalan. Sehingga pada kembali kepada yang sebenarnya. Otak bisa menjamin. Ada bisa. Sebagai mustahid. Ini harus apa Quran? Apalagi mustahid istihad memberikan fatwa boleh. Kalau mengarawang kayak ini bodoh jadinya. Bodoh kada tahu di Tuhan sebenarnya. Diajar tuh si ahli jadi satu yang ada bicara aja di kalangan orang 200 dia nyebut nama Allah, sebut la ilaha illallah ya Allah ya Allah kan. Hanya rahmat kasih sayang Tuhan di dunia lawan sahabat lawan sinut orang nang nih Tuhan kasih sayang orang anak berbuat jahat kan nah diketahui Tuhan orangnya sedikit nggak jadi kita aja nah Tuhan kita nggak jadi asa bujur-bujur kayak perasaan di sini nah. Rahim itu kasih sayang di akhirat nah. Tuhan bukan nakir jangan tapi takon itu orang aku dia lawan nabiku nah ajar Tuhan kayak itu karena pada tercengang bukan nakir dalam kubur kan. Kalau kau percaya mati Abdul kan jangan mati corona aja ya. Nah, ini yang kayak itu maksudnya hanya alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah setelah kita mengetahui maksud daripada Al-Quran sebutan tadi. Kita puji Tuhan. Kayak nikah maksudnya daripada isi Al-Quran. Ini jurang Quran bekong artinya tolekan. Quran bekong gang danjar. Cuma bodoh karena Quran bekong bila baca bodoh pada salah juga. Kita bodoh anak sembahyangnya barang aja ada sembahyang. Ar-Rahmanir-Rahim diulang orang ayat itu kan Ar-Rahman orang mengenal sebenar-benar dirinya benar-benarnya lawan Tuhan asal sebenar-benar sekarang lawan Tuhan kembali kena sampai ke hadirat Tuhan diterima dan rahmat dan ridhonya Ar-Rahmanir-Rahim diulang orang pada ayat itu nah artinya kasih sayang Tuhan di dunia lawan itu kasih sayang Tuhan di akhirat itu maksud Al-Quran menunjuknya. Nah ini kita ada Syahri Jabir. Nah, habis ganyang orang kelawas semakin ada penyakit tadi. Jadi ilmu itu jangan semacam aja. Ada menjamin kan. Ada menjamin